pertemuan 3, tahapan pembangunan program. Oke, materi hari ini akan membahas sebelum kita membuat sebuah program, tahapan-tahapan apa aja yang nantinya perlu kita lakukan. Pokok pembahasannya yang pertama ada definisi masalah, kemudian outline solusi, pengembangan outline ke dalam algoritma, melakukan tes terhadap algoritma, pemeriksaan algoritma, serta memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Oke, definisi masalah. Tahapan pertama ini adalah ketika kita akan membuat sebuah aplikasi, itu kita tidak serta-merta langsung buat aplikasinya. Biasanya akan dilakukan terlebih dahulu observasi, riset, atau penelitian terhadap tema yang akan dibahas. Jadi kita akan mencari masalahnya terlebih dahulu. Contohnya, saya akan membuat sebuah aplikasi tentang perpustakaan. Nah, kira-kira masalah-masalah apa saja yang terjadi di perpustakaan tersebut? Gitu. Nah, itu adalah tahapan definisi masalah. Dalam tahapan ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, inputnya. Kira-kira untuk membangun aplikasi tersebut, kita harus menginputkan data apa saja atau form input apa saja yang dibutuhkan, seperti formulir, mungkin ada KTM, menginput data buku, dan sebagainya. Itu adalah inputannya. Kemudian output, hasilnya. Mungkin berdasarkan formulir itu nanti akan menghasilkan kartu anggota, atau berdasarkan data input data buku nanti akan diperoleh transaksi peminjaman dan sebagainya. Nah, proses di sini adalah prosesnya. Apakah menggunakan proses perhitungan, apakah menggunakan proses percabangan, atau menggunakan proses perulangan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi yang paling utama adalah kita harus tahu dulu masalahnya apa, baru kita bisa buat aplikasi programnya. Contoh kasus, di sini ada sebuah toko di mana dia menjual sebuah bak. Nah, customer bertanya berapa sih volume airnya yang bisa ditampung di bak tersebut. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan program untuk menghitung volume baknya itu berapa. Jadi si bak itu bisa menampung air seberapa banyak gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang dibutuhkan? Oh, masalahnya adalah kita nggak tahu nih airnya bisa menampung bak ditampung sama bak ini seberapa banyak. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu si bak ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Berarti kita akan menginputkan data-data panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian dari data inputan tersebut nanti akan menghasilkan output. Outputnya itu berupa volume dari bak mandi tersebut. Nah, prosesnya apa? Nah, untuk mendapatkan volume, inputan tadi itu harus dikalikan. Berarti nanti ada proses aritmatika. Bisa perkalian, penjumlahan, dan sebagainya. Kalau di sini untuk volume tersebut menggunakan proses aritmatika perkalian. Sehingga dihasilkan volume bak mandinya itu berapa. Setelah permasalahannya didefinisikan, kemudian akan ada yang namanya outline solusi. Nah, di outline solusi ini, permasalahan-permasalahan tadi dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah proses utama. Proses utama itu menentukan inputannya apa, outputannya apa, kemudian prosesnya bagaimana. Kemudian subtas utama. Subtas itu adalah apa yang harus dilakukan oleh si programnya. Yang pertama, misalnya kita harus membuat dulu tampilan input. Kemudian setelah itu kita akan buat prosesnya dulu. Ada proses apa saja di dalamnya? Apakah ada proses perhitungan? Apakah ada proses perulangan dan sebagainya? Kemudian tampilan outputnya. Setelah itu ada yang namanya struktur kontrol. Nah, struktur kontrol ini adalah menjelaskan nanti si programnya itu strukturnya bagaimana, harus dibatasi, harus dikontrol sejauh apa program ini nanti bisa menjalankan tugasnya. Kemudian variabel dan struktur record, variabel apa saja yang dibutuhkan, tipe datanya apa. Setelah kita punya variabel, kita tentukan tipe data untuk variabel itu apa. Apakah tipe data untuk angka atau tipe data untuk huruf. Kemudian struktur record. Struktur record itu data tadi, data yang diinputkannya akan berupa angka atau berupa huruf.
Logik utama atau mainline. Nah, ini adalah logik pertama itu logikanya itu harus sesuai dengan permasalahan yang tadi sudah dibahas. Jadi, kita punya inputnya apa saja. Data-data yang sudah diinput itu nanti akan melalui sebuah proses. Nah, proses yang kita pakai di sini adalah proses perkalian, kemudian akan dihasilkan output berupa volume. Oke, setelah kita punya outline solusi, kemudian kita kembangkan outline tersebut ke dalam algoritma. Nah, di sini algoritmanya sebenarnya bebas. Set langkah yang menggambarkan tugasnya itu bisa dikerjakan sesuai dengan urutan yang tadi. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun. Bisa pakai bahasa pemrograman C++, boleh menggunakan bahasa HTML dan PHP, boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun. Yang penting, ketika kita menjalankan programnya, yang harus dilakukan adalah menginput panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian aplikasi tersebut akan memproses datanya dengan proses perkalian. Output yang dihasilkan adalah hasil perkalian dari panjang, lebar dikali tinggi. Oke, di sini contohnya. Ini adalah sedekot algoritma di mana ada judul. Ditentukan dulu ini judul untuk menghitung apa. Kemudian ketika menghitung volume bak, apa yang harus dilakukan? Menghitung volume bak mandi apabila input data tersebut diberikan. Jadi, aplikasi ini bisa berjalan kalau kalian memberikan inputan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi harus ada input datanya. Kalau datanya tidak diinput, berarti nanti tidak bisa berjalan sesuai dengan logik utamanya. Kemudian dideklarasikan untuk menginputnya tersebut, data apa saja yang dibutuhkan. Ada data P, L, T, itu adalah variabel yang dibutuhkan. Kemudian tipe datanya adalah float. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau tipe datanya angka, ya bisa pakai float, integer, long int, dan sebagainya. Tapi kalau tipe datanya adalah huruf, maka harus menggunakan char. Kemudian volume baknya itu sendiri. Deskripsi. Apa yang harus dilakukan nih sama si aplikasi programnya? Yang harus dilakukan adalah yang pertama membaca nilai P, membaca nilai L, kemudian membaca nilai T. Setelah itu dia akan menghitung volume baknya dengan proses perkalian. Setelah dihitung dengan proses perkalian, maka akan dicetak atau akan ditampilkan volume baknya berapa. Oke, setelah masuk ke dalam bahasa pemrograman, setelah pemrogramannya jadi, maka akan dilakukan tes terhadap algoritma tersebut. Akan dikompil terlebih dahulu si programnya. Tujuan utama dari melakukan tes ini adalah untuk menemukan kesalahan. Jadi ketika kita membaca perintah-perintah atau algoritma-algoritma di listing programnya, kalau terjadi kesalahan, maka dia akan menampilkan debug. Gitu. Dia akan menghentikan programnya, kemudian muncul error bahwa di sini salah gitu. Sehingga akan lebih mudah untuk diperbaiki. Oke, kemudian untuk pengecekan ini ada dua, ada yang disebut dengan dash check, ada juga yang disebut dengan test plan. Kalau test plan itu fokus terhadap nilai yang diinput dan outputnya. Jadi dia tidak memeriksa si prosesnya itu bagaimana. Yang penting inputnya benar, outputnya sesuai. Jadi dia tidak akan melihat prosesnya itu bagaimana. Nah, jadi dia tidak mempedulikan kinerja internal. Yang penting inputnya segini, maka outputnya harus segini. Itu adalah test plan. Sedangkan kalau dash check, nah kalau dash check ini lebih menekankan kepada inputannya, kemudian dia akan mengecek di proses, nilai variabel dan logikanya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah dia melakukan proses, maka akan menampilkan output atau akan ada eksekusinya. Gitu. Jadi hasil dari eksekusi proses tersebut sudah benar atau tidak. Jadi kalau test plan lebih fokus ke input dan output, kalau dash check itu lebih ke prosesnya. Ada juga tahapan pengecekan algoritma. Pilih data yang paling sederhana dan valid. Misalnya input, coba dulu kalau misalnya panjangnya 1, lebarnya 1, tingginya 1, berarti volumenya harusnya berapa? Gitu. Kalau misalnya sudah sesuai, ya berarti aman. Kemudian tentukan hasil outputnya, sudah sesuai atau belum dengan inputan yang tadi.
Kemudian dibuat tabelnya. Tabelnya seperti tadi, inputnya apa saja, prosesnya bagaimana, kemudian output yang ditampilkannya seperti apa. Kemudian setelah itu menjalankan tes satu persatu mengikuti algoritma yang ada. Kemudian mengulang kembali langkahnya untuk menggunakan set data yang lain. Kalau tadi kan nilainya 1, sekarang dicoba. Kalau misalnya panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 3, maka volume yang harus dihasilkan berapa. Kemudian cek apakah hasil dari langkah 5 itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu melakukan pengecekan kembali. Tuh, oke.